Di dalam statistik Asia, Indonesia sekarang IQ-nya tinggal 70. Nilainya tinggal 70. Sedikit di atas monyet, sedikit simpanse. Kabinet saya profesor semua. Oh iya, bahkan berarti kesenjangan makin tinggi. Karena sebagian besar orang tak terdidik. Itu faktanya. Cuma 70. Mau IQ-nya 80, tapi kalau nilaimu di nilai tes matematikamu di sekolah, nilai ujian matematikamu di sekolah itu dapat 100, nggak ada masalah, ya kan? Iya. Tapi kalau mau IQ-mu 140, tapi kamu males-malesan di sekolah nilainya jelek, ya buat apa kamu IQ-nya 140? Nah, jadi buat saya kita tidak terlalu banyak gunanya mengetes IQ, karena tes IQ itu menjadi pegangan terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobongan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Akhir-akhir ini melihat argumen-argumen dari Bu Kristi, itu bisa dipastikan bahwa kepamoran Roky Gerung mulai pudar ya. Ya inilah contoh bahwa ya ketika intelektual sejati itu menggunakan ilmunya untuk membangun bangsanya sendiri, tidak seperti Roky Gerung yang hari-hari menarasikan caci maki, menamakan diri intelektual, mendungung-dungungkan orang atas nama intelektual dan kebebasan berpendapat. Ini kan kocak ini. Contohlah Bu Kristi ini yang menggunakan ilmunya tentunya untuk kemajuan bangsa, bukan untuk menarasikan kebencian. Nah, gimana sih video lengkapnya? Simak video ini sampai habis ya. Saya mau bercerita sedikit kalau boleh ya. Apa itu IQ test? Nah, kita memang selalu banyak terpaku kepada IQ test, tapi saya mau bilang, yakinkanlah kita semua bahwa kita orang Indonesia adalah orang-orang pintar. Dan saya bukan berbicara berdasarkan klise atau karena memang bangga sebagai orang Indonesia, tapi berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Nanti saya akan ceritakan bukti-bukti ilmiahnya. Tapi saya mau cerita dulu tentang IQ test. Nah, IQ test ini memang disenangi oleh orang-orang. Tapi sebenarnya kalau kita tanya apakah IQ test itu memprediksi keberhasilan seseorang dalam hidup? Kembali saya akan memberikan bukti-bukti research ya. Ada banyak paper yang akhir-akhir ini meneliti bahwa tidak terbukti bahwa IQ itu memprediksi kemampuan untuk kemampuan keberhasilan seseorang dalam hidup. Karena orang tuh terus berkembang kan? Ya, itu satu. Nah, saya juga mau cerita tetap IQ test ini, IQ testnya sendiri itu kadang-kadang IQ test itu adalah tes. Jadi sebenarnya begini. Tergantung situasi pas lagi tes kali ya. Tergantung situasi pas lagi tes dan juga sebenarnya begini. Kalau kita bilang apakah ada sesuatu IQ test itu mengukur intelligence yang namanya G, general intelligence. Tetapi kalau kita teliti secara dalam di antara kami yang peneliti kognitif, konsep dari general intelligence itu sebenarnya belum terkonsepkan secara matang. Jadi begini, kalau kita mau melakukan IQ test itu kan measurement. Kalau misalnya kita tes, kalau kita misalnya tes ukuran darah, itu kita dengan pakai alat, itu sudah memang langsung mewakili ukuran darah, ya ukuran apa tinggi atau rendah ya. Tetapi konsep IQ-nya sendiri ini, konsep general intelligence yang namanya G itu sebenarnya masih warawiri kalau saya boleh bilang gampangnya gitu. Jadi tidak ada terbukti bahwa G itu beneran ada gitu. Ada yang cukup yakin, ada yang terus terang aja buktinya menurut saya belum terbukti. Jadi di suatu pihak kita jangan terlalu taruh uang semua di IQ test gitu lah. Jangan terlalu khawatir tentang IQ test. Bukannya saya boleh cerita. Ada suatu IQ dari orang kulit hitam di Amerika Serikat itu sekitar 3 atau 5 poin lebih rendah dari orang kulit putih di Amerika Serikat. Nah, apa ditanya apakah orang kulit hitam lebih bodoh dari orang kulit putih? Tidak. Kenapa? Kembali ke ada satu penelitian. Ini risetnya sudah diulang beberapa kali. Anak-anak kulit hitam diberikan IQ test. Satu grup dibilang ini
IQ test. Satu grupnya lagi dibilang ini tes ujian sekolah. Ya. Dua-duanya kulit hitam ya. Nah, anak yang diberikan IQ test, nilai ini tesnya sama persis. Tapi waktu dibilang tes ini adalah tes ujian sekolah, nilai si anak kulit hitam itu Cuman sugestinya aja yang beda ya, sugestinya. iya, aja. sugestinya aja beda. Oke. Nama tesnya aja beda. Iya, iya. Persis itu dikasih tesnya, terus tesnya ada namanya nih. Iya, iya. Terus yang di satu dibilang ini IQ test. Ini Yang satu lagi dibilangnya ini ujian tes harian. ujian harian. Iya, iya. Isinya sama persis. Oke, oke, Cuman labelnya. Lalu hasilnya gimana tuh, Prof? Nah, hasilnya tes yang anak yang ambil tes ujian harian, padahal tesnya sama, nilainya jauh lebih tinggi. Wow. Oke. Jadi itu kalau itu bukti apa? Bukti bahwa si yang mengambil tes sendiri karena mereka merasa oh ini IQ tes, saya mungkin kurang bagus, jadi dia ngambil tesnya jadi tidak bagus. Tapi dia merasa kalau ini ujian ya ujian biasa ya, ini yang dites ya yang saya udah pelajari ya saya bisa lah kerjain sebagus mungkin. Nah inilah menjadi satu juga tesnya sendiri. Ini kita jangan terlalu percaya 100% itu mengukur kemampuan kecerdasan. Kalau bukan selain IQ test sendiri bermasalah, konsep general intelligence juga cukup bermasalah. Perlakuan kita terhadap IQ test juga menurut saya bermasalah. Karena begini, mau IQ-nya 80, tapi kalau nilaimu di nilai tes matematikamu di sekolah, nilai ujian matematikamu di sekolah itu dapat 100, nggak ada masalah, ya kan? Iya. Tapi kalau mau IQ-mu 140, tapi kamu males-malesan di sekolah nilainya jelek ya, buat apa kamu IQ-nya 140? Nah, jadi buat saya kita tidak terlalu banyak gunanya mengetes IQ, karena tes IQ itu menjadi pegangan terhadap sang murid dan sang orang tua dan sang guru bahwa kecerdasan kita itu mati. Kecerdasan itu adalah fix. Yang namanya ini ada di UNED, fixed mindset, growth mindset. Nah, jadi begitu anaknya dites IQ, ntar anaknya pikir, oh IQ saya 80, ya udahlah ngapain saya belajar saya bodoh gitu ya. Gak mampu. Oh, IQ saya jongkok, saya tiduran aja lah. Iya gitu. Terbalik lagi juga, IQ saya 140, ya udah saya nggak usah ngapa-ngapain. Nggak usah belajar. Saya ngerasa paling pintar. Saya ngerasa paling pintar. Oke. Itulah jadi secara pragmatis pun menurut saya jauh nggak ada gunanya. Itu pernah kalau di IQ test itu. netizen Indonesia, Prof, itu kan kalau kita lihat komen-komennya, pernah nggak kita ngelihat waktu teman-teman di sekolah kita kelihatan sangat pinter gitu, tapi pas sekarang kok gini-gini aja gitu. Nah, ini bukan ngomong soal nasib ya, Iya. tapi yang tadi saya sebut adalah otak kita, diri kita sebenarnya kan berkembang terus Terus kan, melihat situasi betul. lingkungan. Growth mindset kita selalu berkembang kan. Prof setuju soal itu sebenarnya. Saya setuju bahwa kita itu selalu harus berkembang. Iya. Dan sebenarnya yang paling penting adalah cara berpikir kita selalu bisa dikembangkan. Nah, kembali lagi karena saya meneliti asal muasal kepintaran, the origins of intelligence. Penelitian saya membuktikan bahwa dari awal kita sudah punya kepintaran. Kepintaran kita itu adalah, misalnya ya, satu penelitian saya ini adalah meneliti bayi umur 3 bulan. Ini papernya sudah dipublish. Bayi umur 3 bulan itu sudah bisa mengerti tentang jumlah. Oke. Ya, bayi umur 3 bulan itu kalau Anda sodorkan 2 mangkok, satu nasinya setengahnya, satu nasinya penuh. Nah, ini benar penelitiannya kayak gini. Terus nanti bayinya dilepas, mau ke yang mana, dia akan ke nasi yang lebih banyak. Atau benda apapun gitu yang lebih Atau banyak. benda apapun yang lebih banyak. Jadi dia sudah mengerti yang lebih banyak jumlah. Nah, itu 3 bulan ya. Itu saya ada papernya, sudah sangat percaya sekali karena itu sudah dipublish. Dan lalu kita kembali, loh, kok gitu, kenapa kok kita ada yang anak matematikanya bagus, ada anak matematikanya tidak. Nah, ini kembali menjawab pertanyaan Mas Asis, memang itu pendidikan kita, Mas. Jadi dari segi kemampuan berpikir manusia itu, setiap manusia diberikan kemampuan berpikir yang memang sangat bagus.